Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak panjenengan untuk berziarah di daerah Kabupaten Blitar. Makam ini berada di daerah Bagelenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ketika masuk komplek makam yang biasa disebut sebagai situs Candi Mleiri, kita akan menemui beberapa benda arkeologis seperti prasasti, ioni, antefik, beberapa relief kala, arca, dan beberapa komponen batu candi yang tersebar di beberapa titik di dalam komplek makam. Untuk prasasti yang ditemui di dalam komplek makam ini diperkirakan dikeluarkan pada tahun 1091 Saka. Jika dikonversikan menjadi perkiraan 1169 Masehi pada saat pemerintahan Raja Aryeshwara dari Kerajaan Kadiri. Berdasarkan legenda setempat, makam yang berada di dalam cungkup merupakan makam dari Ranggawuni atau dikenal sebagai Wisnu Wardhana, Raja Singosari yang ketiga. Ranggawuni dimakamkan bersama salah satu istrinya dan beberapa abdinya. Keyakinan ini mengambil dasar dari catatan dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton, di mana di dalamnya menyebutkan bahwa setelah wafat Wisnu Wardhana didarmakan di Jajagu dan Waleri. Jajagu diidentikan dengan Candi Jago yang ada di Malang, sedang perkiraan toponim Waleri dekat dengan kata Mleiri yang saat ini menjadi nama situs Mleiri di Bagelenan, Serengat, Blitar. Ketika melihat dan membaca beberapa laporan terkait situs Candi Mleiri ini, banyak yang menyatakan bahwasanya komplek makam itu adalah awalnya berupa candi dan reruntuhan candi dibentuk sebagaimana makam. Tidak sedikit yang mempercayai hal itu, bahkan masyarakat sekitar juga meyakini hal yang serupa. Akan tetapi, ketika saya berziarah dan mengunjungi makam tersebut, ternyata saya menemukan fakta yang berbeda dengan pernyataan para pegiat sejarah ataupun ilmuwan yang meneliti situs Mleiri selama ini.
Situs Meleri ini ternyata berada di dalam komplek makam sepuh yang saya perkirakan orang yang meninggal memiliki kedudukan yang tinggi di zamannya. Alasannya satu, ornamen yang digunakan di dalam pahatan jirat dan nisan yang dipercayai makam Ranggawuni itu biasanya digunakan oleh para pembesar Islam tahun 1500-an atau di era Kesultanan Giri Kedaton. Yang kedua, makam yang dipercayai sebagai istri Ranggawuni, nisannya masih sangat utuh di bagian kepalanya. Sedangkan beberapa makam yang berada di luar Cungkup, perkiraan saya merupakan saudara, keluarga, atau penderek pengikut makam utama yang ada di Cungkup tadi. Saya sangat menyayangkan jika makam ini dinilai sebagai candi, padahal bukti fisik, kebendaan, ciri-ciri bahwasannya situs itu adalah makam tidak diyakini oleh beberapa kalangan. Hingga akhirnya anggapan ini nanti berimbas kepada para peziarah yang ketika saya tanya ke beberapa masyarakat di sekitar, rata-rata jika ziarah ke sana meyakini satu, bahwasannya tempat itu adalah candi. Yang kedua, identik orang yang berziarah ke makam Meleri itu ingin melakukan hal-hal yang sifatnya klinik seperti penarikan pusaka dan lain-lain. Melalui video ini saya mengajak dan mengingatkan bahwasannya situs Meleri merupakan komplek makam tokoh bersejarah di masa lalu yang berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Blitar, terutama di daerah Serengat. Ini adalah puzzle sejarah dari sekian banyak tempat yang ada di Kabupaten Blitar dan sekitarnya, seperti di situs Ki Ageng Sengguruh yang berada di Rejotangan Tulungagung, yang kerusakannya mirip seperti yang terjadi di situs Meleri ini. Bagelen itu daerah Serengat. Jadi komplek ini adalah komplek makam yang memang di dalamnya diisi fragmen-fragmen reruntuhan candi. Tapi situs ini adalah situs makam, bukan situs candi. Alasannya ini bukan fragmen candi, tapi ini memang kepala nisan, dan ini adalah komplek di belakang. Termasuk yang di sebelah kanan tadi itu menunjukkan bahwasanya memang beliau di nisannya mengguratkan pejabat di era Dewan Wali di abad 1500-an. Jadi sangat sama ketika ada tokoh atau siapapun yang kesini mengidentifikasi ini adalah candi, termasuk komplek makam yang ada di luar sana. Itu termasuk juga makam-makam yang kemungkinan adalah keturunan, kalau tidak keturunan adalah pendereknya mbah-mbah yang ada di komplek utama makam ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan berharga kepada panjenengan. Ketika sudah kita sadari, maka harapan saya, jika memang ini adalah komplek makam sesepuh atau beliau yang berjasa dakwah Islam di masa lalu, mari diberikan ruang kembali mana situs peninggalan candi dan mana komplek makam, agar masyarakat
tidak semakin bingung tentang kesejarahannya di masa lalu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.